Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas final yang diberikan oleh Ibu Nurjana yang mengajarkan mata kuliah komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Nasrawati, NIM 002 5050 2048, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Definisi komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih. Contohnya dapat sering kita lihat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi data yang lainnya. Jadi di dalam alur data ada beberapa metode transmisi yang dimulai dari pengiriman sampai ke penerimaan. Di antaranya adalah yang pertama serial transmission. Metode transmisi ini antara pengirim dan penerima yang dihubungkan hanya oleh satu jalur. Transmisi untuk pengiriman jarak jauh, contoh keyboard ke prosesor, ke printer, LAN, MAN, dan WAN. Yang kedua, parallel transmission. Metode transmisi ini antara pengirim dan penerima yang dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transmisi. Contohnya seperti RAM ke prosesor, HD ke RAM, peripheral internal komputer. Jadi di dalam transmisi data ada beberapa jenis dalam media transmisi data, yaitu yang pertama copper media tembaga atau copper ini adalah media transmisi yang terbuat dari bahan tembaga atau biasa disebut dengan kabel data yang dikirim lewat kabel ini bentuknya berupa sinyal-sinyal listrik atau tegangan arus digital. Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama ada koaksial, yang kedua STP, yang ketiga UTP. Yang nomor dua ada jenis fiber optik. Jadi fiber optik ini adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LCD diameter yang berdiameter ini kurang lebih 120 mikrometer. Bahkan lebih kecil dari helai rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan atau pembiasaan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LCD. Yang pertama bagian A itu ada single. Jadi single model kabel fiber optik ini adalah single model yang bentuk jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti yang berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dan sinar inframerah dengan panjang gelombang nanometer. Yang di bagian B ada namanya multimedia kabel fiber optik. Jadi multimedia ini merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu
bersamaan karena memiliki ukuran inti yang besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerahnya yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Yang ketiga ada namanya media transmisi unggedet atau suatu media transmisi data yang tidak memerlukan kabel dalam proses transmisinya. Media unggedet ini atau biasa juga disebut dengan wireless. Jadi wireless ini memang memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara atau air. Untuk transmisi ini antena menyebarkan energi elektromagnetiknya itu ke dalam media biasanya itu ada di udara. Sedangkan untuk penerimaan sinyal antena ini menangkap gelombang elektromagnetik dari media yang pada dasarnya terdapat dua jenis konfigurasi untuk transmisi wireless. Jadi unggedet ini merupakan media atau komunikasi tanpa kabel. Jadi untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik ini tidak harus menggunakan konduktor secara fisik karena sinyal ini sudah dikirimkan secara broadcast atau melalui udara atau air dalam beberapa kasus. Dalam beberapa kasus media transmisi ini dapat menggunakan wireless atau menggunakan satelit. Jadi transmisi baseband atau diartikan juga dengan transmisi serial. Transmisi serial ini adalah transmisi data yang proses pengiriman datanya adalah berarti berurutan. Jadi transmisi data ini di mana dalam satuan waktu hanya menggunakan 1 bit yang disalurkan dengan demikian jika disalurkan dengan data jadi terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu persatu. Ada pun beberapa macam dari media transmisi yang diantaranya adalah yang pertama ada namanya twisted pair cable, yang kedua ada namanya koaksial kabel, yang ketiga fiber optik atau kabel kaca, yang keempat gelombang mikro, yang kelima ada satelit, yang keenam ada inframerah. Sekian dan terima kasih. Itulah penyampaian saya tentang tugas final yang diberikan oleh Ibu Nurjana yang telah mengajarkan mata kuliah komunikasi data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.